Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sol Sepatu Ajaib. Tentunya channel yang selalu membahas dan mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Kemarin 2 hari saya nggak bikin konten ya, karena saya benar-benar mau istirahat ya, karena banyak kerjaan yang harus saya kerjakan. Kalau ditambah lagi saya harus ngonten, itu kadang di pikiran itu pusing ya. Tapi saya tetap akan terus membuat konten ya, selama saya masih menjalani aktivitas sol sepatu ya. Dan di kesempatan video kali ini saya ada ini ya, pakai dari luar kota yang saya mau kerjakan ya. Ini sudah agak lama ya, karena kemarin-kemarin saya sakit, jadi nggak bisa mengerjakan yang susah-susah ya, karena ini juga tergolong susah. Oke, mari kita simak saja di meja pengerjaan. Oke ya, dan ini paketnya. Ini sebenarnya kemarin sudah saya buka ya. Ini isinya sepatu badminton ya. Sepatu badminton lining. Ini minta ditambal ya. Ini minta ditambal karena dia mengalami sobek di bagian ini. Di bagian ini dia. Nah, ini sudah saya bongkar ya. Ini mengalami sobek di bagian sini ya. Tadinya dia hanya dilem saja ya, tapi hasilnya tidak bagus karena lemnya di sini apa ya? Lemnya itu membekas jelek ya di sini, dan ini sudah saya lemnya sudah saya rapikan ya. Ini membutuhkan perjuangan ekstra saya untuk merapikan lem di sini ya. Ini juga ada bagian-bagian yang belum nih, akan saya bersihkan dulu. Dan ini nggak ada solusi lain ya kecuali ditambal ya. Ini harus, solusinya itu harus ditambal. Nggak ada solusi lain dan harus ditambal. Saya akan bersihkan lagi ya. Copot. Harus telaten ya untuk membutuhkan kasus-kasus yang seperti ini ya. Karena kita kalau terjun di satu bidang pasti ada hal yang susah ya. Dan di situ kita tidak boleh nyerah. Kita harus dituntut semua bisa. Yang penting itu masih dalam lingkup kerjaan kita. Ini ya, ini mau saya tambal dan saya mau cari tambalannya dulu ya. Ini yang satu juga walaupun apa itu namanya? Walaupun dia enggak apa itu namanya? Walaupun ini dia enggak terlalu sobek ya, nggak sobek seperti yang satunya, tapi sih sobek sih ya nih. Tapi tetap akan saya tambal semua ya, biar sama serasi sejajar dua-duanya. Dan saya akan mencari tambalannya dulu ya. Bentar. Oke ya, untuk menambal saya sudah ada kulit nih ya, bahan kulit. Tapi ini nggak sedongker seperti dongker biru ini ya. Ini sih dongkernya agak ke hitam-hitaman. Tapi nggak masalah ya. Yang penting masih masuk dengan warna ini. Dan kita ukur dulu ya. Kita ukur dulu agar ini sesuai. Jadi nanti kita memotongnya tuh biar sesuai ya. Biar nggak terlalu banyak bahan yang terpotong. Nah ini ya, kita sudah ukur segini. Kira-kira ya ini pas lah ya. Karena sudah kita ukur. Setelah kita ukur seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita gunting dulu ya. Bentar, terlalu silo ya. Kalau kita sudah ukur seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita potong.
kita potong, samakan ya. Dan untuk berikutnya kita juga harus ukur juga seperti ini biar sama ya. Nah, ini untuk yang satunya ya. Jadi nanti yang satunya itu tidak perlu mengukur lagi, jadi nanti hasilnya akan sama. Oke, ini saya tinggal dulu ya. Ini dipotong nanti ya. Ini setelah ini selesai, kita juga harus ukur juga bagian atasnya ya. Jadi ini kita seperti ini. Tadi sudah kita ukur. Nah, ini dia segini ya. Dan atasnya ini juga harus kita ukur ya, agar nanti kita memberi lemnya itu enggak melebar kemana-mana ya. Jadi ini sudah saya ukur ya. Ini sudah ada garis-garisnya. Nanti saya akan tunjukkan ke kawan-kawan semua. Ini ya, sudah ada garisnya. Ini garis pembatas. Ini garis depan, garis belakang. Jadi seperti itu ya. Dan ini juga sudah ada garisnya. Ketika kita apa coba? Ketika kita memasangkan dan coba kita pasangkan dulu ya. Nah, kita coba training pasangkan dulu apakah bisa nanti terpasang atau enggak ya. Nah, ini ternyata kurang lebar ya. Kita lebarkan lagi. Nah, kira-kira segini. Nah, kita ukur ulang ya. Nah, ini ternyata terlalu panjang ya. Kita potong lagi ya. Nah, setelah masuk seperti ini, kita dorong. Nah, jadi seperti ini ya. Tidak ada bagian yang Nah, ini ya. Ini dia. Terus kalau sudah seperti ini, kita itu ulang ya. Kita atur ulang ini garis ulang ya. Nah, ternyata cukup sampai sini ya. Nah, setelah ini jangan dilepas ya, biarkan seperti ini, tapi kita lanjut di lem ya. Jadi biarkan seperti ini ya. Terus kita lanjut di lem. Oke ya, setelah seperti ini barulah kita buka lemnya. Kita lem memakai lem fog ya. Kita buka memakai lem fog. Nah, ini lemnya ya. Nah, kita rentangkan ya. Ini jangan sampai nempel ya. Kita usahakan ini jangan sampai nempel. Bang, itu kenapa nggak dilepas sekalian? Nanti kalau dilepas sekalian malah menempelkannya seperti ini lagi susah ya. Jadi ini sudah saya posisikan ya
sudah diposisikan sangat baik ya. Jadi nanti ketika menempelkan itu dia akan lebih mudah ya. Kalau kalian nggak percaya, coba aja sendiri ya. Dan seperti ini ya, ketika ini sudah ini kita kasih jarak atau apa ya, kita bisa pakai apapun ya. Ini biar membatasi ya, untuk membatasi ini agar nggak nempel ya. Jadi kita kasih ini biar nggak bisa nempel ya. Jadi seperti ini ya, kita batasi agar nggak nempel. Dan ini kita tunggu selama sekitar 10-15 menit. Kalau sudah kering kita tempelkan, terus kita jahit ya. Kita tunggu ya. Oke ya, ini kedua permukaan sudah kering, tinggal kita tempelkan ya. Ini pembatasnya kita ambil ya, kita tempelkan. Nah ini ya, setelah menempel seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita jahit ya. Ini harus kita jahit ya, harus. Oke ya, ini mau kita jahit, tapi sebelum menjahit kita harus bikin lubang-lubangnya dulu ya. Biar apa? Biar rapi ya. Biar rapi ya, kita bikin lubang-lubangnya dulu biar rapi. Oh ya, jika kawan-kawan kesulitan juga bisa dijahit bagian bawahnya dulu. Contoh misal seperti ini ya, kita jahit bagian bawahnya aja dulu ya, biar kawan-kawan nggak kesulitan. Tapi saya bingung sih, saya mau ini dulu aja ya, menjahit bagian atasnya dulu ya, biar step per stepnya itu tertata dengan baik. Ini saya masih bikin ini ya, lubang-lubangnya dulu ya, biar rapi ya. Kalau kita sudah buat lubang-lubangnya seperti ini, pasti hasilnya lebih rapi. Ya, lubang-lubang nih. Dan bisa dipastikan nanti ini hasilnya akan lebih rata ya. Ya, kita mulai untuk menjahit ya. Saya memakai benang nilon hitam ya. Lining Attack G7 ya. Dan untuk menjahit upper seperti ini ya, atau menambal seperti ini, kita nggak usah terlalu kenceng menariknya ya. Yang penting sudah terjahit aja cukup. Karena takutnya nanti sepatu menyempit kalau kita menariknya terlalu kenceng ya. Oke ya, mungkin agak terlalu silau ya, nggak terlihat ya. Tapi yang penting kan kalian tahu ya, jadi bagian sini harus dijahit. Ini kalau bawahnya dijahit dulu itu nggak seperti ini ya. Ini mungkin agak susah karena bawahnya nggak dijahit dulu ya. Jadi dia kalau didorong dia ikut ke dalam.
Tapi sih itu nggak jadi masalah juga ya. Oke, dan ini sudah kita jahit ya dari ini ya. Kelihatan ya, sudah dijahit ya. Langkah selanjutnya adalah kita lem lagi ya. Lem lagi, jahit lagi, lem lagi gitu ya. Untuk pengeleman kita bisa ukur juga agar lem itu nggak melebar ya. Kita ukur. Nah, setelah diukur seperti ini, jadi kita tahu mana yang harus dilem, mana yang enggak. Oke ya, kita bisa lem ya di bagian yang ini ya, di bawah garis ini ya, di bawah garis. Kita jangan sampai mengelem di atas garis ya. Kita lem di bawah garis. Kita jangan mengelem di atas garis ya. Ingat ya, lem di bawah garis ya, jangan di atasnya. Nah, ini sudah ya. Kita tinggal tunggu saja, nanti setelah kering baru kita tempelkan ya. Oke ya, ini sudah kering, tinggal kita menempelkan ya. Tapi yang namanya lem fog ya, walaupun kering juga tidak terlalu merekat banget ya. Yang penting kita ada usaha untuk mengelem ya, itu yang pertama. Nah, kita sudah tempelkan seperti ini ya. Langkah selanjutnya adalah kita harus menjahit ya. Ini sebenarnya saya tidak mau menjahit dari bawah sini ya. Saya mau menjahit dari agak naik ke atas, tapi gimana lagi ya, dari sananya sudah disayat di bagian bawah sini ya. Kalau saya menyayat di bagian lain nanti sepatu ini akan tambah rusak ya. Jadi ya lebih baik saya mengikuti alurnya yang lama ya. Saya mengikuti alur yang lama. Oke ya, jadi otomatis saya harus mengikuti alur yang lama ya, nggak apa-apa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya harus mengikuti alur yang lama. Kenapa saya mulai dari sini? Karena ini adalah jahitan terakhir yang tadi saya bongkar ya di bagian sini. Jadi tidak perlu dijahit full muter ya. Jadi yang jahitan dari sananya ya biarkan ya, yang masih kuat. Saya hanya menjahit ulang di bagian yang tadi sudah saya bongkar. Nah, ini kalau kita jahit seperti ini pasti ini ya, kulit tambalan yang tadi kita sudah pasang ini pasti terkena ya. Karena saya tadi lebihkan ke dalam itu sampai sekitar 3 cm, 3 cm ya, 3 cm sampai 4 cm. Cuman kendalanya itu ini bagian atas ini ya, pasti nanti akan mangap lagi ya. Itu yang jadi kendala terbesar. Oke ya, kita lanjut untuk menjahit bagian bawahnya ya. Nanti kalau sudah selesai saya akan perlihatkan hasilnya ke kawan-kawan semua. Oke, ini mungkin tinggal 2 jahitan lagi. Baru setelah itu kita talikan ya, karena ini sudah mencapai jahitan
jembatan yang belum saya bongkar ya, berarti artinya ini sudah selesai di sini. Kita tinggal menalikan. Nah, ini ya sudah. Oke ya, ini kita masukkan lagi. Nah, ini ya, ini jahitan bawahnya. Dan ini hasilnya setelah ditambal ya. Tapi kelemahannya apa yang saya bilang tadi ya, karena ini pakai lem fog, pasti dia nggak mungkin nempel kuat ya, itu ya. Jadi di sini masih ada rongga-rongga, masih belum terlalu nempel ya. Tapi kalau masalah kuatnya, dia sudah nggak bakalan lepas lagi ya. Dia sudah kuat, cuman bagian pinggirnya ini yang masih agak mangap karena menjahitnya itu terlalu jauh ya. Karena ini jalan benangnya terlalu jauh. Anda jalan benangnya di sini ya, agak naik lagi sedikit ke atas. Itu nggak akan terjadi seperti ini. Tapi saya nggak berani membuat jalan benang lagi itu karena nanti kebanyakan jalan benang, jadi nanti sepatunya akan menjadi rusak ya. Dan ini solusi terbaiknya adalah kita lem pakai lem Hanjiao ya. Kita coba pakai lem Hanjiao biar ini merekat kuat ya. Ini sudah selesai ya sebenarnya ya, cuman kita tambah pakai lem Hanjiao biar besok bisa merekat kuat ya. Ini kita tambah pakai lem Hanjiao ya untuk pinggir, khusus untuk pinggir-pinggirnya ya, lem Hanjiao. Bang, itu masih ada bekas lem fog, nggak apa-apa, hajar aja. Ya, ini lem Hanjiao sudah tertempel. Dan setelah di lem Hanjiao seperti ini, langkah selanjutnya apa? Kita harus pressnya pakai apa? Kita press pakai binder clip ya, seperti ini binder clip. Kita harus press pakai binder clip ya. Ini di press selama 1 hari boleh, 1 malam boleh, 1 hari 1 malam nggak apa-apa ya. Semakin lama ngepresnya semakin bagus hasilnya. Dan setelah dipres ini kita diamkan ya, diamkan selama sekitar 1 malam ataupun 1 hari ataupun 1 hari 1 malam ya. Ini pasti nanti hasilnya akan kuat banget ya. Dan ini besok hasilnya akan saya share di video short aja ya, kalau saya sempat. Kalau nggak sempat, pokoknya intinya seperti ini ya. Intinya setelah dijahit dilem lagi untuk pinggir-pinggirnya ya, seperti ini. Oke kawan-kawan, jadi seperti itu cara untuk menambalnya. Jadi mana nih, jadi ini sepatu badminton yang bolong seperti ini ya, yang mangap ataupun bolong seperti tadi, ini sudah rapat kembali ya. Cuman ini sayang sudah saya press ya. Pokoknya hasilnya silakan dicari di video ini ya, digeser lagi. Pokoknya sudah saya share tadi ya. Hasilnya mantap dan pasti kuat ya, karena sudah dijahit dan juga saya tambal memakai bahan kulit yang bahannya bagus banget ya. Jangan pakai kulit sintetis ya, pakai kulit yang bagus. Kalau tidak bisa berarti tidak ada kulit di tempat kawan-kawan, bisa belanja di toko online. Kalau tidak bisa membeli yang baru, banyak kok bekas-bekas pecahan atau sisa-sisa guntingan yang dari konveksi itu banyak, silahkan dibeli aja, banyak banget pokoknya. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya share, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.